Oke, sekarang ke materi untuk pengantar pendidikan MIT ketiga yang membahas tentang pengertian pendidikan dan unsur pendidikan. Tapi nanti bakal ada tambahan lain sebenarnya ya. Eh, Nanti deh seiring pembacaan atau review bacaannya ya. Karena saya nggak hafal apa saja bagian-bagian yang ada di bacaan ini gitu ya. Jadi, oke, sekarang kita mulai. Nah, jadi pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor satu. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Jadi, walaupun memang tidak semua orang itu berpendapat sama bahwa yang dapat apa ya, mensukseskan kehidupan seseorang itu dengan pendidikan, tetapi mungkin mayoritas ya manusia di bumi ini itu pasti kayak sudah punya apa ya, planning gitu ya, ketika mereka punya anak misalnya, pasti anak itu harus disekolahkan gitu, atau anak itu harus menempuh pendidikan karena mungkin um, mindset uh, adanya karir yang cemerlang atau cerah itu dengan menempuh pendidikan gitu ya. Walaupun itu tadi gitu ya, ada banyak alternatif proses kehidupan yang bisa digunakan ya untuk bisa surviving life gitu ya, sukses hidup tanpa pendidikan misalnya gitu ya, tapi masih jadi apa ya, pendapat mayoritas bahwa pendidikan itu bisa jadi jaminan untuk menentukan atau misalnya bisa membuat masa depan seseorang itu lebih terarah gitu ya, karena pendidikan itu sendiri kan membuka potensi ya, membuka wawasan seseorang gitu ya salah satunya, sehingga dari situ harapannya manusia itu yang mengikuti pendidikan itu tahu gitu ya apa yang mau dilakukan gitu ya next. Nah, oke, kita ke pengertian pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum yang berasal dari kata dan duco. Berarti perkembangan dari luar, dari dalam, atau perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah pendidikan bisa disebut juga sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Jadi hampir mirip ya definisi belajar dan pendidikan. Mungkin bedanya kalau pendidikan lebih punya proses yang lebih terencana gitu ya. Kemudian berjenjang. Sorry, saya lanjutkan kembali. Bedanya dengan belajar, pendidikan itu lebih punya aktivitas yang terarah gitu ya. Jadi ada planning yang sudah dirancang, kemudian ada sistemnya, ada organisasinya, terus ada pelaku pendidikannya, ada yang menyelenggarakan pendidikan, ada goal yang apa ya, lebih
lebih kelihatan gitu, clear ya, lebih sudah ada settingannya gitu ya. Nah, berikut pengertian pendidikan menurut para ahli pendidikan. Ki Hajar Dewantara, ya, beliau mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kalau untuk istilah potensi, mungkin sebenarnya hampir mirip dengan istilah kodrat di sini ya. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara kan memberikan pendapat bahwa pendidikan itu tuh bisa menuntun ya anak yang dia nggak tahu sama sekali gitu ya tentang siapa dia, kemudian apa aja sih yang bisa mereka lakukan gitu ya, have no idea gitu ya tentang kehidupan dan belajar kehidupan itu dalam pendidikan itu gitu ya, sehingga nanti dia bisa jadi manusia yang tahu mau ngapain gitu ya, terus harapannya dia bisa mencapai kebahagiaan itu gitu ya, kebahagiaan dalam hidupnya dengan dia tahu mau ngapain gitu ya, apa peran dia di kehidupannya gitu ya. Nah, dari yang nggak tahu jadi tahu. Nah, terus yang lain, Ahmad Derimba, pendidikan ialah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik dengan tujuan membentuk kepribadian yang utama secara jasmani dan rohani gitu ya. Jadi tadi tuntunan, sekarang bimbingan ya. Nah, tapi tentunya sebenarnya kan definisi dari setiap para pendapat ini tuh pasti ada kemiripannya ya. Mungkin sejauh ini kita selalu menyertakan yang namanya ada usaha gitu yang dilakukan, ada proses yang dilakukan, kemudian ada yang namanya pendidik dan juga ada peserta didik dan juga ada tujuan ya, tujuan yang disetting itu apa. Oke, lanjut ke Martinus Jan Langeveld. Pendidikan ialah upaya untuk membantu peserta didik agar mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara oral dan susila. Dalam hal ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Jadi, yang paling penting yang lainnya itu adalah harapannya kan si anak ini tuh dia bisa mandiri ya, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab dengan dia tahu mau ngapain gitu dan dia tahu konsekuensi apa yang akan dia dapatkan atau effort apa yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai apa yang akan dia lakukan nantinya gitu atau kayak profesi nantinya apa ya. Nah, terus Carter V. Good, pendidikan ialah sebuah upaya untuk mengembangkan kecakapan individu, baik secara sikap maupun perilaku dalam bermasyarakat. Dengan kata lain, pendidikan adalah proses sosial di mana lingkungan yang terorganisir seperti sekolah dan rumah mampu mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan kecakapan sikap dan perilaku dalam diri sendiri dan bermasyarakat. Jadi, pendidikan itu juga melibatkan proses sosial gitu ya. Jadi anak didik itu pasti akan belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman sebaya, dengan kakak tingkatnya, dengan orang yang lebih tua, dengan mungkin adik tingkatnya juga gitu. Belajar untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang dan akhirnya mereka kan sebenarnya dilatih untuk bermasyarakat ya di lingkungan mini yaitu di sekolah. Nah, terus ini saya nggak tahu bacanya gimana. H.H. Horn gitu ya. Pendidikan ialah sebuah alat di mana komunitas sosial mampu melanjutkan keberadaan dalam mempengaruhi diri sendiri dan mempertahankan idealisme. Mungkin lebih ke misalnya kayak nilai-nilai yang masih dianggap relevan itu diajarkan gitu atau diberikan diberikan juga ke anak didik itu ya dalam proses belajar. Jadi nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, nilai-nilai yang baik yang masih relevan itu masih tetap diajarkan di komunitas sosial melalui sekolah. Terus Stella Van Patten Henderson, pendidikan ialah sebuah kombinasi antara pertumbuhan dan pengembangan diri serta warisan sosial. Jadi
selain dikembangkan potensi individual, tetapi juga dia bisa tahu nilai sosial ya. Nah, terus terakhir Gunning dan Konstam, pendidikan ialah sebuah proses pembentukan dan pembangunan hati nurani di mana seseorang mampu membentuk serta menentukan diri secara etis berdasarkan hati nurani. Nah, ini mungkin lebih fokusnya bagaimana anak didik itu bisa aware tentang kebaikan diri mereka gitu ya. Mereka bisa membangun kesadaran bahwa mereka itu harus sehat secara mental. Mereka harus bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa tahu diri sendiri itu maunya apa, kemudian menyadari bahwa ada kelemahan, ada kelebihan di diri mereka gitu, dan that's a normal gitu. Everyone has uniqueness gitu ya, even the flaw gitu ya. Jadi mereka bisa bikin diri mereka tuh kuat ya, baik secara fisik maupun secara rohaninya gitu. Nah, terus pendidikan juga bisa dijalani melalui dua hal, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Jadi ini jenis pendidikan. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur ya, serta terencana oleh badan pemerintah, misalnya melalui sekolah atau universitas. Jadi kita tahu kalau di Indonesia itu ya sekarang mungkin anak-anak itu udah terplanning ya pendidikannya, mulai dari ada yang play group lah gitu ya, terus TK, SD, SMP, SMA, SMK, terus S1, S2, S3 gitu ya. Jadi udah ada jenjangnya. Terus yang kedua, pendidikan non formal ialah pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tak terikat oleh lembaga bentukan pemerintah. Misalnya belajar melalui pengalaman, belajar sendiri, melalui buku bacaan, serta belajar melalui pengalaman orang lain. Jadi ini pendidikan yang dilakukan sendiri oleh orang. Ya, dia nggak sekolah, tetapi dia juga melakukan pendidikan gitu ya. Yang namanya dia belajar sendiri, walaupun tidak di sekolah, itu tetap dia melakukan atau mengikuti pendidikan juga, tapi bedanya namanya pendidikan non formal. Nah, terus tujuan pendidikan untuk tujuan pendidikan nasional itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Jadi, tujuan pendidikan nasional itu sebenarnya sangat lengkap ya, kayak mencakup semua dimensi manusia ya, gimana manusia itu adalah makhluk religius gitu ya, dia percaya akan zat atau sesuatu yang lebih besar dari dia, yaitu Tuhan. Kemudian dari dia beragama, bukan hanya untuk kepentingan KTP, tetapi dia juga bisa mengamalkan nilai-nilai kebaikan di agama dia gitu ya, untuk sesama ya. Terus dia juga akhirnya punya akhlak yang baik, dia sehat secara fisik dan mental, kemudian dia berilmu, punya pengetahuan yang luas, punya sikap kritis, punya kreativitas gitu ya. Terus dia akhirnya bisa mandiri dengan dirinya sendiri, dan dia bisa akhirnya berperan untuk masyarakatnya gitu ya. Jadi warga negara yang demokratis. Nah, fungsi pendidikan menurut Horton dan Hunt itu yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi sebenarnya kan orientasi pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak didik ini tuh kan adalah mempersiapkan mereka untuk jadi orang yang berprofesi, dan profesi itu kan tentunya akan diberikan reward berupa upah atau gaji yang mana itu bisa mencukupi dan mungkin saving their own life nantinya gitu ya, tanpa dia dependen dengan orang tua gitu ya. Nah, terus mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Selain kebahagiaan itu dari uang, sebenarnya kan manusia itu juga mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan atau satisfaction itu dari apa yang dia telah lakukan gitu, atau peran dia. Jadi dari dia itu bisa tahu bakat dia dan dikembangkan bakat itu, misalnya jadi sebuah
profesi gitu atau menjurus ke profesi yang dia sukai, maka tentunya dia akan puas dengan dirinya sendiri dan tentunya pekerjaan apapun yang akan dilakukan selama itu positif, dia akan pasti memberi dampak positif juga ke kepentingan masyarakat ya. Terus melestarikan kebudayaan. Ada kalanya pendidikan itu juga bisa mengubah budaya ya atau menambah budaya atau mengupdate budaya gitu ya. Jadi budaya itu sendiri kan sebenarnya berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya dan gaya hidup dan itu dilestarikan dengan pendidikan gitu ya. Jadi misalnya budaya yang sekarang atau gaya hidup sekarang atau style sekarang itu mungkin agak berbeda dengan budaya dulu gitu ya. Tapi pasti tetap ada budaya yang masih relevan dulu itu dipakai sekarang. Misalnya tata krama untuk berkomunikasi dengan orang tua itu kan masih tetap dipakai sampai sekarang ya. Dan misalnya dengan orang yang lebih muda juga seperti apa gitu. Walaupun budaya itu ada yang bergeser, ada yang mungkin direlevankan dengan yang sekarang, tapi tetap ada budaya yang masih sifatnya esensial gitu ya untuk tetap diterapkan sekarang. Nah, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Jadi dengan adanya pendidikan ini, guru misalnya bisa melatih siswanya untuk cakap ya, berkomunikasi, kemudian mengutarakan pendapatnya gitu ya, jelas apa yang diutarakan, kontennya, sehingga nanti dia nggak kagok gitu ya, jadi orang dewasa yang tahu gitu ya perannya, tanggung jawabnya, haknya gitu ya, dan tentunya dia bisa terlibat gitu ya dalam misalnya apa ya peran-peran kayak entah itu di pemerintahan ataupun misalnya di lembaga atau kayak organisasi non-profit gitu ya. Jadi mereka menghidupkan demokrasi itu sendiri gitu ya, yang tadinya di sekolah sudah dilatih, maka ketika dia sudah selesai sekolah, mereka tetap bisa apa ya atau ya secara aktif ya atau secara real perannya itu diterapkan gitu ya, dari sekolah ke kehidupan nyata. Nah, fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak-anaknya. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas serta wewenangnya dalam mendidik anak kepada pihak sekolah. Nah, ini mungkin lebih ke peran bagi tugas ya, karena orang tua juga tetap harus memberikan bimbingan ke anak-anaknya walaupun anak-anaknya juga bersekolah. Jadi dididiknya itu ya tidak berhenti gitu ya, walaupun di rumah dia dididik, di sekolah pun dia dididik. Nah, kemudian menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah mempunyai potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah serta masyarakat tentang sesuatu hal seperti pendidikan seks serta sikap terbuka. Jadi kalau saya melihatnya pembangkangan di sini tuh lebih ke progresif yang positif, karena misalnya tadi ya tentang kayak pendidikan seks yang harusnya sebenarnya diajarkan sejak dini ya oleh sekolah ataupun oleh orang tua di rumah, karena saya setuju itu dilakukan karena pendidikan seks ini tuh sebenarnya kan untuk mengenalkan anak-anak itu bahwa mereka itu berbeda, ada yang jenis kelaminnya perempuan, laki-laki gitu ya, mereka punya properti diri mereka yang berbeda dan mereka harus jaga itu gitu ya dengan mereka mengenal organ-organ mereka, yang mana yang harus mereka jaga secara private, yang mana misalnya yang harus mereka apa ya lakukan gitu ya untuk jangan sampai mereka kena abuse gitu ya karena mereka sendiri nggak tahu gitu ya batasan-batasan yang mana orang bisa pegang gitu. Jadi sebenarnya pendidikan seks itu adalah lebih memberikan
pengenalan ke anak-anak gitu ya, bahwa mereka itu harus menjaga diri mereka, baik perempuan maupun laki-laki, dan dari mereka menjaga diri mereka sendiri, mereka juga menjaga teman-teman mereka gitu ya, menjaga bahwa ya kalau saya itu harus safety, ya saya juga harus menjaga juga teman-teman saya gitu, dengan ya bersikap yang sopan juga gitu ya, tahu batasan-batasan juga gitu. Jadi pembangkangan di sini tuh lebih ke membuka pola pikir, mungkin pendidikan yang dulu itu masih tabu dengan seks gitu ya, masih tabu dengan alat-alat reproduksi manusia gitu, yang sebenarnya ya yang kita miliki gitu ya. Jadi mungkin lebih ke situ gitu ya, pembangkangan itu lebih ke bagaimana dari mindset yang tabu, masyarakat nggak mau, atau orang tua atau guru itu nggak mau bicara soal hal tersebut. Jadi mereka harusnya terbuka gitu ya dari dini untuk anak-anaknya, sehingga mereka ketika nanti dewasa mereka udah punya standpoint gitu ya, mereka udah tahu uh, um, apa yang harus mereka jaga gitu ya, mereka tahu lah ya hak dan kewajiban mereka gitu ya. Ya, lanjut. Mempertahankan sistem kelas sosial, pendidikan sekolah diharapkan bisa mensosialisasikan kepada anak-anak didiknya guna menerima perbedaan prestise, privilege, serta status yang ada dalam masyarakat. Sekolah pun diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi ataupun paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Jadi sebenarnya dengan anak-anak itu menempuh pendidikan, mereka itu kan jadi aware atau terbuka ya pikirannya, bahwa ya di dunia ini tuh nggak ada yang 100% setara ya. Dari status sosial, ada yang mungkin lebih kaya dari anak itu, atau ada yang mungkin lebih miskin dari anak itu, ada yang lebih punya akses pendidikan yang bagus dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, dengan perbedaan-perbedaan itu harapannya itu hanya menjadi apa ya, pengetahuan mereka, tapi tidak berdampak negatif ke sikap mereka dengan orang lain gitu ya. Jadi dengan mereka tahu berbeda itu, perbedaan itu ya, maksudnya dia misalnya punya teman yang beda gitu ya dengan dia gitu, secara status sosial ataupun secara privilege yang lain gitu, sehingga dia harusnya menjadikan perbedaan itu tetap apa ya, uh, jangan sampai dia membedakan gitu ya sikap dia dengan teman dia gitu ya. Jadi perbedaan itu tetap ada, tetapi uh, apa ya, sikap atau attitude-nya itu tetap harus setara gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu tuh close mindset, mereka nggak tahu apa-apa tentang dunia, tapi dengan mereka tahu semua hal gitu ya, tentang dunia, tentang perbedaan yang ada, mereka mungkin bisa punya cita-cita untuk meminimalkan perbedaan itu gitu, meningkatkan kesejahteraan, sehingga gap antara yang ada privilege dan tidak itu bisa dikecilkan gitu. Nah, terus memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah bisa pula memperlambat masa depan seseorang, sebab siswa masih tergantung secara ekonomi kepada orang tuanya. Jadi ya bisa jadi gitu ya, untuk menempuh pendidikan itu, walaupun ada yang namanya layanan gratis pendidikan, tapi kalau misalnya memilih pendidikan kayak sekolah swasta ataupun kayak untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pasti butuh biaya, karena pendidikan itu sendiri sebenarnya apa ya, sekarang itu tidak inklusif untuk semua orang ya, masih mahal ya, masih ya orang-orang pilih saja lah gitu ya yang bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu, sehingga faktor ekonomi itu juga bisa ya jadi faktor mungkin apa ya, mengambil uang orang tua gitu ya, karena ya pasti butuh uang ya yang namanya mengikuti pendidikan gitu, entah dari segi biaya bangunan lah, biaya seragam kah, buku kah, media kah, apapun itu gitu, pasti butuh modal, dan itu dari uang orang tua. Nah, menurut David Popeno ada 4 macam fungsi pendidikan, yaitu transmisi,
atau pemindahan kebudayaan, memilih dan mengajarkan peranan sosial, menjamin integrasi sosial, sekolah mengajarkan corak kepribadian dan sumber inovasi. Jadi inovasi ini tuh penting ya. Jadi pendidikan itu membuat terobosan baru ya, memberikan kayak inovasi ya, terobosan sesuatu yang baru yang belum ada, misalnya ya, itu bisa didapatkan dengan anak-anak itu mendapatkan pendidikan gitu ya. Jadi sekarang kan makin banyak sekali peluang-peluang pekerjaan yang dulu tuh nggak ada gitu, dan sekarang lagi tren. Nah itu karena ya pendidikan itu progresif gitu ya, jadi dia tidak hanya stuck di masa lalu aja. Kalau stuck di masa lalu, maka pendidikan itu akan membuat anak-anak itu kerjanya ya sama aja dengan orang tuanya yang dulu gitu. Kalau sekarang profesi bisa apapun gitu, dan apapun bisa dijadikan profesi tergantung dari pasarnya, dan semua sekarang menurut saya tuh ada aja pasarnya gitu ya. Ya, oke. Nah, sekarang ke sumber yang lain. Ini masih sama ya, ngomongin soal pengertian pendidikan. Ini pengertian pendidikan. Pada era yang serba canggih, pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahkan pemerintah telah mewajibkan warga negaranya untuk memperoleh hak pendidikan selama 12 tahun dan disarankan lebih dari itu. Jadi ya sekarang itu ditambah lagi dari yang 9 tahun jadi 12 tahun. Wajib anak-anak Indonesia itu mendapatkan pendidikan. Nah, secara sederhana, pendidikan itu dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindarkan dari kebodohan. Semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin tinggi pula pengetahuan yang akan didapatkan. Karena ya semakin luas, semakin dalam pengetahuannya, kemudian latihannya untuk mengasah pikirannya, kemudian memperluas cakrawala mereka, memperluas mindset mereka, dan juga akhirnya kan lebih wise ya, lebih bijaksana karena dia tahu sebanyak itu gitu perbedaan yang ada di dunia ini gitu ya, dan dari situ dia bisa dapat nilai yang baiknya tuh gimana sih gitu ya untuk hidup gitu. Jadi semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar pula peluang orang itu akan lebih dihormati lah ya, juga kalau dari segi level sosialnya. Nah, sekarang ke pengertian pendidikan. Jadi, menurut ahli pedagogi dari Belanda, Langevold mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ini adalah suatu bimbingan ya, yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Jadi, pendidikan itu sebenarnya yang nggak hanya terbatas di sekolah dan hanya yang mengajar itu guru, tapi kayak semua orang tua, semua orang yang dewasa gitu ya. Dewasa di sini kan berarti definisinya adalah tahu baik buruk, dia bijaksana, dia punya banyak pengalaman, dan dia mau membimbing gitu ya, mau mendidik gitu ya anak-anaknya gitu, atau anak-anak di situ ya, biar dia bisa dewasa juga. Nah, mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang memiliki keterkaitan. Pengertian pendidikan sendiri bermakna melakukan suatu tindakan berupa memberikan pendidikan kepada pihak lain. Tadi menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu menurut Kregens dan Sosiswoyo, mendidik adalah pertolongan yang diberikan oleh siapapun yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawanya ke tingkat dewasa. Nah, ini saya skip ya. Langsung ke sini, konsep dasar mengenai pendidikan, bahwa pendidikan itu berlangsung selama seumur hidup. Ini penting banget bahwa semua orang harusnya tuh menempuh pendidikan yang long life gitu. Jadi tidak terikat dia harus sekolah di lembaga formal lah intinya, tapi dia juga di rumah dimanapun dia belajar, dimanapun dia melakukan pendidikannya sendiri mandiri, atau misalnya mengikuti pelatihan kah, les kah, ataupun bimbingan gitu ya yang diselenggarakan oleh pihak lain gitu. Jadi dia akan jadi long life learner gitu, jadi pembelajar yang sepanjang hayat gitu, dia belajar seumur hidupnya. Nah, karena ya usaha pendidikan sejatinya telah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibu sampai meninggal. Jadi yang sampai memberhentikan itu ya ketika kita sudah tidak hidup gitu ya. Belajar itu sampai kapanpun, sampai kita
nggak ada di dunia ini sebenarnya gitu ya, pentingnya pendidikan menurut saya. Nah, konsep pendidikan berlangsung sepanjang hayat ini seolah memberikan pengertian bahwa pendidikan itu tidak identik dengan lingkungan sekolah saja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi kalau menurut saya, orang yang berpendidikan itu bukan hanya terbatas oleh orang-orang yang sudah dapat sertifikat sekolah gitu ya, atau yang menempuh pendidikan. Orang-orang yang mungkin tidak punya privilege atau hak nggak punya kesempatan untuk menempuh pendidikan kayak formal, terus dia belajar sendiri gitu ya, dia menempuh pendidikan non formal, ya dia bisa dikatakan sebagai orang yang terdidik juga gitu. Dan yang paling penting adalah sebenarnya bukan dari status atau sertifikat itu gitu, tapi juga dari refleksi si orang itu gitu ya. Selama dia belajar tuh dia jadi orang yang lebih baiknya itu gimana gitu, apakah hanya stuck gitu-gitu aja, atau ya dia bisa berubah gitu sikapnya, entah dari yang buruk jadi baik, entah yang dari unwise jadi wise gitu ya, atau misalnya dia memberikan peran yang lebih banyak gitu ya ke masyarakat gitu. Jadi itu yang harusnya dilihat gitu ya, jadi orang yang terdidik. Nah, terus tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Nah, bagi manusia, pendidikan merupakan suatu kewajiban karena dari adanya pendidikan, manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Jadi sebenarnya di pendidikan formal itu kan anak-anak itu dibantu ya oleh orang-orang dewasa itu untuk mereka itu bisa tahu bakat mereka, mereka tahu apa yang mereka pengen lakukan gitu ya, apa yang mereka sukai gitu. Nah, dibantu gitu ya untuk mereka itu bisa mencapai cita-cita mereka dengan mereka sekolah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang disadari, bukan suatu perbuatan yang serampangan ya, atau misalnya yang ya asal-asal aja ya, begitu saja gitu ya, supaya dirinya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dan mandiri. Pendidikan hanya berlaku, of course, untuk manusia ya, karena pendidikan itu sebenarnya memanusiakan manusia gitu. Ada yang bilang kalau manusia yang terdidik itu adalah manusia yang ya dia punya sifat manusia yang baik gitu ya, punya sikap kemanusiaan yang baik. Nah, hanya manusia yang dapat dididik dan menerima pendidikan karena manusia dilengkapi oleh akal dan budi. Mengapa manusia perlu memperoleh pendidikan? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan yang tidak berdaya sehingga perlu mendapatkan bantuan dari orang lain untuk melangsungkan hidupnya. Manusia lahir tidak langsung menjadi orang dewasa. Supaya dapat mencapai tingkat kedewasaan, maka diperlukan proses pendidikan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak akan bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Dan pada hakikatnya, manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan sepanjang hidupnya. Nah, tujuan pendidikan untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik tentunya, dan untuk membentuk manusia Indonesia ya, kalau untuk ranah Indonesia, yaitu bisa punya sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, unsur-unsur dalam pendidikan itu yang pertama tentunya harus ada yang diajarin atau yang dididik. Di sini adalah peserta didik, siswa, ya anak-anak. Nah, pada zaman sekarang, siswa itu tidak selalu menjadi pihak yang menerima informasi ya sekarang. Tetapi dia bisa punya informasi sendiri, terus dia komunikasikan dengan pendidiknya atau gurunya atau orang dewasa lain. Dan sehingga terjadi yang namanya proses timbal balik antara mereka gitu, pihak-pihak ini gitu ya. Ya, harapannya anak-anak itu akan memperkaya wawasan mereka. Jadi mereka bukan botol kosong yang harus diisi aja, tetapi mereka udah punya isi sendiri, dan isi itu nantinya bisa dibandingkan gitu ya dengan isinya gurunya gitu ya, atau dilengkapi lagi gitu ya isinya. Nah, selain itu, pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dapat berbeda dengan siswa lain. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan pendidikannya. Jadi tentunya sekarang apalagi gitu ya, akses informasi itu sangat terbuka dan free ya, lebih ke murah sekarang. Jadi tentunya siswa bisa mengakses apapun informasi tanpa hanya
terbatas di buku aja atau dari guru aja. Jadi pasti akan lebih beragam harusnya ya persepsi siswa, dan itu malah lebih bagus untuk mereka kayak berdiskusi akan perbedaan-perbedaan yang mereka dapatkan gitu ya dari mereka mencari sendiri informasi tersebut. Nah, terus yang kedua pasti harus ada pendidik atau guru atau pengajar atau tutor ya. Di sini ada pendidik kodrati yaitu orang tua selaku pendidik pertama sejak individu lahir ke dunia, dan pendidik profesi atau guru. Orang tua selaku sebagai pendidik kodrati dilakukan bukan atas kemauan anak, melainkan semata-mata secara kodrati bahwa mereka harus mendidik anaknya dengan cara dan aturan yang berbeda. Jadi walaupun pada zaman sekarang ini tidak sedikit orang tua yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pendidik kodrati gitu ya. Penyebabnya beragam, salah satunya adalah tidak adanya waktu untuk berinteraksi dengan anak akibat terlalu sibuk bekerja. Nah, ini akan memberikan dampak ke mental anak gitu ya, atau misalnya juga karakter anak itu sendiri. Nah, terus adanya keterbatasan waktu tersebut menjadikan pengalihan pendidik anak kepada negara dan masyarakat berupa profesi guru. Jadi, ya anak-anak yang tidak dididik oleh orang tuanya karena orang tuanya itu sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu, maka menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab mendidik itu ke guru. Padahal sebenarnya waktu anak itu hidup bukan hanya di sekolah saja, tetapi dia berinteraksi di lingkungan yang berbeda juga, dan salah satunya di rumah gitu, sehingga harusnya orang tua juga bukan hanya melahirkan, tetapi mereka juga harus punya tanggung jawab untuk anak-anak yang dia lahirkan. Guru selaku pendidik profesi telah menerima tanggung jawab mendidik dari berbagai pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara atau pemerintah. Tanggung jawab tersebut diterima atas dasar kepercayaan bahwa seorang guru mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan peserta didik. Terlebih saat ini menjadi seorang guru memiliki persyaratan yang cukup banyak ya. Sekarang kualifikasinya lebih diketatkan lagi gitu. Jadi dari sarjana pendidikan, maka sebelum jadi guru dia harus menempuh pendidikan profesi guru dulu sehingga dapat sertifikat. Harapannya ya dia udah punya keterampilan untuk ngajar, keterampilan pedagogi gitu ya, untuk bisa jadi guru yang baik gitu, atau profesional juga di sekolah nanti. Nah, tidak hanya cukup berupa ijazah lulusan tadi ya, berjiwa Pancasila, demokratis, sehat jasmani menjadi beberapa syarat lain yang harus dimiliki oleh seorang guru. Terus tentunya harus ada tujuan ya, tujuan melakukan pendidikan itu apa? Setiap pendidikan yang diberikan kepada peserta didik harus memiliki tujuan, misalnya agar peserta didik pandai berbicara, membaca, dan menulis, berhitung, agar siswa memiliki budi pekerti luhur, cinta bangsa dan tanah air, dan lain-lain. Tujuan tersebut harus dikaji berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta supaya proses pendidikannya itu dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Jadi ya kayak untuk SD itu kan ada tujuannya gitu ya, tujuan pendidikan untuk SD itu anak-anaknya nanti kalau udah selesai harus seperti apa sih karakternya ataupun level kognitifnya gitu ya. SMP pasti tentu jauh lebih berbeda dibandingkan SD, SMA juga gitu, S1, S2, S3, dan bahkan misalnya untuk kayak per mata pelajaran itu kan pasti punya tujuan yang spesifik apa. Nah, terus isi pendidikan. Isi pendidikan meliputi segala sesuatu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik supaya dapat mencapai tujuan. Jadi pasti harus ada kontennya ya, atau materi, atau apa yang mau diajarkan, isinya apa. Nah, tentunya disesuaikan isi itu dengan tujuan pendidikan dan kemampuan siswa. Terus metodenya. Metodenya pasti cara guru itu menyampaikan, memberikan informasi, mendidik itu pasti harusnya bervariasi, beragam, dan disesuaikan dengan anaknya. Nah, metode ini bergantung pada kemampuan pendidik yang bersangkutan dan sarana. Dalam proses pendidikan sering terjadi adanya metode X kurang berhasil diterapkan oleh pendidik A, tapi sukses dilakukan oleh pendidik B, sehingga dapat disebut bahwa suatu metode pendidikan itu tetap memiliki keunggulan dan kelemahan. Terus situasi lingkungan pendidikan. Situasi lingkungan pendidikan ini menjadi salah satu unsur paling berpengaruh dalam proses pendidikan. Misalnya ya lingkungan sosial budaya di sekolah itu, fisiknya, sekolah, lingkungan alamnya gitu ya. Itu juga berpengaruh. Terus landasan pendidikan nasional di Indonesia, landasan idealnya tentu Pancasila, konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945, dan operasional tentu undang-undang yang khusus untuk pendidikan nasional.
Nah, asas pelaksanaan pendidikan ada asas semesta, menyeluruh, dan terpadu. Dalam asas ini berarti pendidikan terbuka bagi setiap rakyat negara Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Lalu asas pendidikan seumur hidup. Dalam asas ini, setiap individu harus memperoleh hak dan kesempatan untuk mendapatkan pengajaran dan belajar kapanpun selama hidupnya. Itu harus ditanamkan sih sebenarnya oleh guru bahwa pendidikan itu harus dilakukan oleh anak-anak pun juga guru gitu ya, seumur hidup. Lalu asas tanggung jawab antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Jadi semuanya harus terlibat dalam pendidikan, gitu ya. Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Terus asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Asas manfaat adil dan merata. Nah ini asas Tuturi Handayani ya. Pokoknya ada tri-nya gitu ya. Tri dari tri apa ya? Saya lupa. Dari Ki Hajar Dewantara ya. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutuwari Handayani. Jadi yang di depan memberikan memberikan panutan, yang di samping kayak menjaga atau memfasilitasi, yang di belakang itu melindungi lah ya kalau nggak salah. Intinya kayak itu peran guru atau peran pendidikan gitu. Jadi komplit dia dari segala sisi, dari depan, dari belakang gitu ya, ataupun di antara siswa itu ada perannya masing-masing oleh guru ya. Nah, yang terakhir asas kepastian hukum. Nah, terus lingkungan pendidikan, tadi lingkungan pendidikan keluarga ya. Keluarga menjadi bentuk lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dari setiap individu yang lahir ke dunia. Oleh sebab itu, orang tua berperan sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas proses pendidikannya. Seorang ahli bernama Drost mengungkapkan bahwa dalam lingkungan pendidikan, sekolah lebih banyak mengembangkan kemampuan akademis individu, sementara dalam lingkungan pendidikan keluarga bertanggung jawab atas pengembangan kepribadian. Jadi semuanya harus seimbang gitu. Jadi anak-anak itu nggak harus hanya punya kepintaran dari segi kognitifnya, tapi dia juga harus punya etika yang baik dan dia juga harus terampil. Pendidikan keluarga dibagi atas tahap prenatal dan postnatal. Dalam tahap prenatal berkaitan dengan pendidikan sebelum lahir atau sejak individu masih dalam kandungan. Wujud praktiknya cenderung merupakan kearifan lokal, misalnya dalam budaya Jawa, ada Neloni, Mitoni, dan lain-lain. Dan juga yang paling penting adalah nutrisi untuk anak-anaknya itu ya dalam kandungan, dan juga gaya hidup orang tuanya, gaya hidup ibunya gitu ya. Ibu yang sehat, yang baik, tentunya nanti akan mempengaruhi juga gitu ya janin di dalam ya. Terus lingkungan pendidikan sekolah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, sekolah menjadi posisi utama dalam upaya pendidikan manusia. Sekolah bertanggung jawab atas orang tua dan masyarakat dalam bidang pendidikan demi generasi masa depan. Dasar tanggung jawab ini ada 3. Tanggung jawab formal, kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan menurut perundang-undangan pendidikan. Terus tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan jenjang pendidikan. Tanggung jawab fungsional kepada pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan berdasarkan ketentuan jabatannya. Nah, ini juga untuk masyarakat gitu. Jadi lingkungan masyarakat juga harus sebenarnya terlibat dalam pendidikan ya. Jadi banyak sekarang pendapat bahwa ya anak-anak itu bisa belajar tanpa di sekolah sebenarnya, karena ya mereka bisa belajar dari mereka searching di internet atau mereka belajar lewat nonton video gitu. Jadi ya sekolah bisa punya ketertinggalan gitu ya dari masyarakat gitu, karena ya sekarang perkembangan teknologinya semakin maju. Jadi telah terjadi yang namanya kayak pendidikan di masyarakat gitu ya, tanpa dia di sekolah, anak-anak itu ya bisa akses apapun gitu ya, tanpa terkecuali gitu ya, apalagi kalau misalnya tidak diawasi oleh orang tua. Nah, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengakrabkan sekolah dengan masyarakat, misalnya dengan adanya sistem magang, KKN, PKL, dan lain-lain gitu. Jadi masyarakat juga sebenarnya wajib gitu ya untuk menjaga anak-anak ini gitu, anak-anak orang lain gitu ya, karena dia nantinya jadi anggota masyarakat di situ juga. Nah, ini perbedaan pendidikan formal, non formal, dan informal. Sepertinya sih ada di materi MIT keberapa gitu ya, saya lupa, tapi di
saya baca aja ya. Jadi pendidikan formal itu dia penyelenggaraan proses pendidikannya di gedung sekolah. Kalau non itu bisa di luar. Kalau informal bisa di mana aja. Kalau formal peserta didiknya itu harus punya kriteria tertentu. Kalau non formal itu kadang ada persyaratan. Kalau informal itu nggak ada. Kalau formal kurikulumnya pasti ada ya. Terus non formal itu kurikulumnya tuh kayak general, sedangkan kalau informal nggak ada kurikulum. Terus untuk jenjang materi ya, kalau formal pasti ada jenjang atau level kesulitannya. Sedangkan kalau non formal itu bergantung kepada apa yang mau dipelajari si anak itu. Sedangkan kalau informal nggak ada ya, nggak ada persyaratan itu. Terus kalau formal dia punya proses pendidikan yang sudah ditentukan dan relatif lama. Kalau yang tadi non formal itu relatif singkat, sedangkan kalau informal itu nggak ada waktu ya. Terus nggak ada batas waktu maksudnya. Kalau yang formal itu ada persyaratan untuk pendidikan, pendidiknya ya, yang ngajar itu harus punya kriteria atau sertifikat atau apalah itu. Sedangkan kalau yang informal itu nggak harus punya persyaratan, kalau yang non formal nggak ada persyaratan sama sekali. Sedangkan kalau yang formal ada ujian untuk melihat kayak apa sih yang sudah dicapai oleh siswa. Kalau yang informal ya tadi, non formal itu dia ujiannya bersifat khusus tergantung ya yang dipelajari apa itu yang nanti di ujiankan. Sedangkan kalau yang informal itu nggak ada ujian. Mungkin itu aja untuk pengantar pendidikan MIT ketiga ya. Thank you.